Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sani Fortuna, mahasiswa Psikologi Islam semester 4 kelas B. Di sini akan sedikit menjelaskan tentang sensasi dan persepsi dari perkuliahan Psikologi Kognitif kemarin yang diampu oleh dosen Bu Kiki. Jadi sensasi itu berasal dari bahasa Latin sensatus, yang berarti dianugerahi dengan indera atau intelek. Nah, adapun alat indera itu terdiri dari 5 macam yang ada di tubuh manusia, yang ada pada diri kita. Nah, yang pertama itu penglihatan atau visual. Ya, organnya itu ya mata itu. Kemudian yang kedua pendengaran atau auditori. Organnya itu ya telinga kita. Kemudian perabaan atau taktil, ini berada di kulit ya. Kemudian penciuman atau olfaktori, itu penciuman ya ada di hidung gitu. Lalu yang terakhir pengecapan atau gustatori. Pengecapan itu ya ada di lidah. Nah, penglihatan atau organ mata ini itu dapat melihat berbagai macam bentuk, berbagai macam warna, dan itu ada proses kognitif di dalamnya. Jadi mata kita ini dapat membedakan suatu bentuk, suatu warna yang berbeda-beda. Sama halnya dengan pendengaran juga. Pendengaran kita dapat mendengar berbagai macam hal. Kalau pendengaran itu ya kita bisa membedakan mana suara orang berbicara, mana suara hewan, mana suara benda, mana suara dari alam gitu kan. Kemudian perabaan atau taktil itu ini ada di biasanya ya di lengan ini, kulit. Nah, perabaan ini ya kita untuk mengetahui tekstur gitu kan. Misalnya dalam memilih baju itu, oh bahannya nih bagus, atau tempat tidur atau selimut gitu kan. Nah, jadi perabaan itu ya gunaannya dalam sehari-hari biasanya seperti itu. Kemudian penciuman atau olfaktori, ini jelas ya. Penciuman itu ya kayak tadi juga, kita bisa membedakan mana bau yang enak, mana bau yang ingin kita cium, yang membuat kita lapar. Nah, jadi dipilah-pilah juga. Kemudian pengecapan atau gustatori, sama halnya dengan alat indera yang sebelumnya. Gustatori atau pengecapan ini ya juga dapat membedakan berbagai macam rasa. Biasanya itu ya memang terletak di lidah gitu. Ya, gustatori ini terletak di lidah yang saya tahu itu. Dan di lidah itu, walaupun lidah itu ukurannya sedang itu ya, tapi lidah ini dapat membedakan berbagai macam rasa gitu, seperti saya bilang tadi. Jadi di depan ini ya kayak di bagian depan itu rasa manis, tengah itu pahit, kiri kanan itu asin, belakang itu tawar kali ya. Nah, tentu saja sebagai manusia kita berbeda dengan hewan ya. Ya jelas. Jadi indera manusia ini ya ada kelebihannya, ada kekurangannya. Contohnya ya penglihatan itu kalau tidak salah penglihatan manusia itu jaraknya itu 30 sampai 720 nanometer ya kalau tidak salah, atau pendengaran itu. Nah, kemudian dari secara teori, saya ambil satu, Dennis Kohn. Beliau mengatakan bila alat-alat indera mengubah informasi atau stimuli menjadi impuls syaraf dengan bahasa yang dipahami oleh otak, maka terjadilah sensasi. Jadi sensasi tadi, alat indera itu adalah tempat masuknya stimuli tadi yang dari luar manusia atau dari lingkungan itu. Nah, stimulus ini atau stimuli tadi itu bisa berupa cahaya, suara, atau suhu, atau bau, tergantung dari alat indera yang menangkapnya itu. Kemudian stimulus itu ditransduksi sinyal listrik berupa impuls syaraf, kemudian otak
di primary areas itu impuls syaraf menjadi sensasi. Nah, kemudian otak di bagian association area, sensasi itu diubah menjadi image yang bermakna. Nah, disitulah proses persepsi itu. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi secara kognitifnya itu ya seperti itu. Kemudian persepsi itu memaknai atau menafsirkan. Jadi setelah ya tadi proses kognitif itu ya, nah persepsi itu manusia itu yang mempersepsikan atau yang menafsirkan dari stimulus itu. Dan persepsi kita itu tidak harus atau tidak tepat itu, ndak mesti mempersepsikan apa yang kita sensasikan gitu. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang itu mempersepsikan sesuatu, dan adapun faktor-faktor itu antara lain sadar atau tidak, kemudian apakah dia itu dipengaruhi oleh obat-obatan ilegal atau dia dipengaruhi oleh rasa cemas atau kekhawatiran. Nah, hal-hal tersebut itu mempengaruhi seorang mempersepsikan sesuatu. Padahal stimulus itu atau stimulusnya tadi itu ya gitu-gitu aja gitu. Namun yang mempersepsikan itu ya orang itu. Contohnya ya kalau di pelajaran itu kayak kemarin itu ya buah durian gitu kan. Apabila seorang bawa durian di kelasnya, maka orang-orang yang di sekelilingnya ini beda persepsi pada orang yang bawanya itu. Orang yang membawanya ini menganggap, oh durian ini makanan kesukaan saya, the king of fruit gitu. Wah. Nah, sedangkan ada temannya lain tuh, dia lihat durian itu, gak seneng sama baunya. Mungkin karena ada pengalaman masa lalu itu. Apa itu? Ketimpa durian. Wah. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi orang itu mempersepsikan sesuatu itu ya sesuai dengan sesuai dengan ya bisa kayak tadi itu kayak pengalaman atau apa-apa. Yang penting ya setiap orang itu mempersepsikan sesuatu itu ya berbeda. Sama juga kayak diri kita sendiri ini. Wah, malah curhat pula. Jadi kita itu ya enggak bisa membuat orang lain itu menerima kita gitu. Ya kita ini apa adanya gitu. Masing-masing orang persepsikan itu ya beda gitu. Nah, jadi stimulus yang diindra itu diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu mengerti apa yang disensasinya. Maka itulah yang namanya persepsi tadi. Jadi ada proses kognitifnya itu di dalam diri manusia. Ya, apalagi ya. Mungkin cukup dari saya. Waktunya juga udah 8 menit ini. Banyak kekurangannya, kesalahannya ya mohon dimaafkan. Mumpung lagi masih bulan Syawal, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.